Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Wayan, Pak Deka, sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mempersiapkan apa yang namanya pra-observasi, yaitu persiapan sebelum kita melakukan observasi di dalam kelas. Ada beberapa hal yang ingin Tiang tanyakan selaku kepala sekolah di sini untuk memastikan jalannya observasi nanti, mulai dari pra-observasi, pelaksanaan observasi, sampai pada tindak lanjut dari hasil observasi biar berjalan lancar, sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama dapat tercapai dengan baik. Yang pertama yang ingin saya tanyakan selaku kepala sekolah, kira-kira setelah kita mengkaji bersama PMM melalui rapat-rapat sebelumnya, indikator apa yang Bu Wayan sama Pak Deka pilih untuk ditindaklanjuti atau diperbaiki melalui PMM? Coba berikan alasannya sehingga apa yang menjadi tujuan kita bersama dapat tercapai. Untuk waktu silakan Bu Wayan. Untuk menindaklanjuti apa yang tadi pertanyaan yang diberikan oleh Pak Kepala Sekolah, umpan balik konstruktif karena ingin mengaktifkan kelas dan sesuai dengan sesuai dengan analisis bersama rapor pendidikan. Di sanalah kelemahan sekolah kita. Sekian dari Tiang. Bagaimana Pak D? Kalau menurut saya pribadi tidak jauh berbeda dari apa yang telah disampaikan oleh Bu Wayan. Jadi berdasarkan pada hasil analisis rapor SD Negeri 3 Cule, nah jadi kelemahan kita salah satunya adalah pada keaktifan dari peserta didik. Jadi indikator yang saya ingin tegaskan di sini adalah dengan pemberian umpan balik yang bersifat konstruktif atau membangun untuk bisa meningkatkan keaktifan peserta didik tersebut. Jadi saya Oke. Nah, baik. Tadi Bu Wayan, Pak Deka juga sudah menjawab dengan jelas. Salah satu yang mendasari kita adalah raport pendidikan. Dari hasil analisis raport pendidikan yang kita buat bersama, di sana tertera bahwa kualitas pembelajaran kita walaupun masih di warna hijau atau kategori baik, tapi itu yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Nah, jadi yang secara pribadi maupun sebagai lembaga mengucapkan terima kasih pada Bu Wayan. Begitu juga pada Pak Deka karena sudah ikut menganalisis raport pendidikan dan memilih indikator yang tepat agar mampu nanti mengaktifkan proses pembelajaran sehingga hasil pembelajaran ke depan kita menjadi lebih baik. Terus target perilaku yang Bu Wayan dan Pak Deka pilih yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran melalui umpan balik yang konstruktif dari 3 pilihan itu yang tertera di platform Merdeka Mengajar. Apa Bu Wayan dan Pak D pilih ketiganya? Boleh, 2 boleh, 1 pun boleh. Yang penting kita mampu untuk memunculkan target perilaku tersebut dan kelihatan. Nah, yang ingin mengetahui Bu Wayan, begitu juga Pak Deka, kira-kira target perilaku apa yang Bu Wayan dan Pak Deka nanti pilih yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Silakan Bu Wayan. Target yang saya pilih untuk proses pendidikan, saya pilih 1 target, yaitu untuk meningkatkan keaktifan anak secara spesifik dan bisa mencapai tujuan apa yang kita tuju pada anak-anak. Berarti itu yang Bu Wayan pilih, kalau tak salah itu berada di target yang pertama. Bagaimana dengan Pak Deka? Kalau menurut saya hampir sama juga karena indikator kita mengacu pada umpan balik konstruktif. Nah, jadi target perilaku yang sesuai menurut saya adalah dengan memberikan umpan balik yang bersifat spesifik. Nah, jadi maksudnya umpan balik spesifik itu adalah umpan balik yang berfokus pada entah itu perilaku ataupun hasil belajar dari peserta didik. Jadi kita harus bisa merespon bagaimana proses pembelajaran peserta didik. Ya, bagus Pak Deka. Itu juga Bu Wayan. Nah, sekarang yang ingin menanyakan bagaimana upaya yang sudah selama ini Bu Wayan, Pak Deka persiapkan
untuk mencapai target perilaku yang dan Pak Deka ingin capai. Usaha-usaha apa, sejauh mana yang sudah Bu Wayan lakukan dan Pak Deka lakukan untuk mencapai target perilaku tersebut? Silakan Bu Wayan. Usaha saya mempersiapkan bahan dan materi ajar serta perangkat pendukung pembelajaran untuk membantu siswa. Bagaimana dengan Pak Deka? Kalau menurut saya, persiapan telah saya lakukan sejauh ini yang pertama adalah mempersiapkan perangkat ajar, baik dari segi modul ajar, maupun dari segi materi ajar, dan juga media pembelajaran yang akan saya gunakan nantinya pada saat observasi. Terus kemudian saya juga telah mempelajari di internet berbagai macam contoh-contoh cara memberikan umpan balik yang spesifik itu seperti apa. Nah, jadi nantinya saya bisa terapkan di dalam proses pembelajaran. Baik, berarti Bu Wayan juga Pak Deka sudah melakukan banyak hal untuk mempersiapkan observasi ini, untuk mempersiapkan apa yang menjadi indikator serta target perilaku yang ingin kita capai bersama. Begitu juga Pak Deka selaku guru muda sudah mempelajari berbagai jenis kegiatan, contoh-contoh praktik pembelajaran yang baik yang nantinya bisa memunculkan perilaku yang mengarah kepada pemberian umpan balik agar mampu mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga nanti kualitas pembelajaran di kelas masing-masing ini menjadi meningkat dan hasil yang kita tuju adalah tujuan pembelajaran agar menjadi lebih meningkat. Nah, kira-kira kalau Bapak Ibu, baik Bu Wayan maupun Pak Deka sudah mempersiapkan semuanya, kapan kira-kira Bu Wayan maupun Pak Deka siap untuk diobservasi? Urusan boleh Pak Deka menjawab terlebih dahulu, boleh Bu Wayan, silahkan. Yang siap diobservasi oleh Bapak Kepala Sekolah tanggal 11 Maret tahun 2025. 11 Maret, berarti hari Selasa. Selasa depan. Oke. Bagaimana dengan Pak Deka? Kalau saya mengacu pada program semester sudah saya baca, jadi untuk menyesuaikan dengan materi pembelajaran, saya ingin mengajarkan materi pembelajaran Pancasila, yaitu bagaimana pengamalan makna-makna Pancasila dan juga contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya siapnya sesuai dengan jadwal pada hari Rabu tanggal 12. Tanggal 12, berarti sehari setelah Bu Wayan nih. Nanti Bapak, Pak Deka maupun Bu Wayan sudah siap diobservasi. Nah, yang ingin tanya sedikit, kembali flashback atau kembali mengacu kepada sebelumnya, apa kira-kira kendala yang Bu Wayan hadapi? Itu juga Pak Deka dalam mempersiapkan baik itu perangkat pembelajaran maupun perangkat-perangkat pendukung lainnya. Misalnya dari persiapan media ajar, metode yang mendukung, kemudian modul ajar, kira-kira ada kendala atau tidak dalam persiapan tersebut? Kalau saya sih tidak ada kendala karena dalam pembelajaran itu anak-anak aktif mendukung apa yang berikan pada anak-anak. Jadi sudah menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan lagi sesuatu yang dipersiapkan begitu saja, tapi sudah menjadi sebuah kebiasaan. Bagaimana dengan Pak Deka? Kalau menurut saya untuk kendala yang berarti mungkin tidak, cuman ada yang sedikit mengganjal di benak saya. Saya ingin memilih metode pembelajaran yang sesuai. Mungkin saya nanti akan baca tentang metode pembelajaran yang cocok nantinya. Nanti sudah bagus. Kira-kira coba bisa dilihat Bu Wayan modulnya. Nah, Bu Wayan sudah mengirim modul lewat yang arah perubahan belum kan? Nah, waktu ini Tiang sudah mempelajari modul ajar yang Bu Wayan kirim. Karena Bu Wayan mengambilnya adalah bahasa Indonesia, berarti karena kelas 1 media ajarnya dikit, kalau memang sebatas dikit yang perlu tambahkan sedikit. Coba cari, walaupun sudah semua anak, hampir semuanya anak, hampir kurang lebih yang waktu pengamatan sebelumnya dapat yang lihat sehariannya 80% anak yang sudah bisa menguasai calistung, tapi satu huruf, kartu kata dan sejenisnya itu tak dipersiapkan agar mampu mendukung proses pembelajaran. Kalau waktu dan langkah-langkah pembelajaran, waktu yang cek pada saat Bu Wayan mengirim sebelum kita melakukan observasi ini, yang rasa sudah. Begitu juga Pak Deka. Pak Deka yang lihat indikatornya itu terlalu tinggi, jadi turunkan sedikit karena terlalu banyak tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang takutkan nanti Pak Deka tidak cukup untuk mengatur alokasi waktu itu.
Jadi jangan terlalu kita mengambil terlalu banyak tujuan pelajaran yang ingin kita capai. Pipus sesuaikan dengan alokasi waktu. Itu saja. Bu Oyan terima kasih, Pak Deka juga terima kasih. Modulnya akan dia simpan untuk bukti fisik. Siapa tahu nanti ada yang memerlukan. Oke. Nah kemudian sampai berjumpa di saat observasi. Mudah-mudahan observasinya berjalan lancar. Tiang yakin Bu Oyan dan Pak Deka sudah terbiasa melakukan hal tersebut. Jadi Tiang cuma mengantisipasi hal-hal yang bersifat gangguan dari luar. Misalnya anak yang mengganggu nanti karena yang harus mempersiapkan video pembelajaran secara utuh agar nanti bisa dijadikan contoh. Nanti kita nilai bersama proses pembelajaran mana yang sudah bagus, yang perlu kita jadikan sebagai contoh. Nah, proses pembelajaran mana yang perlu kita perbaiki dan kita benahi bersama. Bukan berarti mencari kesalahan, tapi kita adalah fokus memperbaiki diri sendiri, fokus memperbaiki yang namanya alma mater SD kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, terima kasih Bu Ayah atas waktunya. Sampai jumpa pada saat observasi. Yang itu dengan mengaturkan para besanti. Om Santi 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 Om.